Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nadia dari kelompok Koas A 2019-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan hasil dari studi kasus saya mengenai infeksi Staphylococcus aureus pada kasus mastitis dan Emeria sidai pada kelinci atau Oryctolagus cuniculus. Riwayat kasus, jenis hewan yaitu kelinci atau Oryctolagus cuniculus, anamnesa kelinci jenis Rex berumur 10 bulan, berjenis kelamin betina, baru pertama kali melahirkan dan memiliki 4 ekor anak, kandang panggung dengan 1 kandang untuk 1 ekor kelinci, populasi 5 ekor, pakan pelet, air minum dari sumur, dan belum divaksin. Untuk gejala klinis yang terlihat yaitu kelinci mengalami kelesuan, kelenjar mame bengkak, kemerahan, dan nyeri apabila dipalpasi. Kemudian masuk ke studi kasus patologi. Untuk dapat mengetahui perubahan patologi di suatu organ pada hewan, dapat dilakukan pemeriksaan makroskopis maupun mikroskopis pada organ. Yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopis pada kelenjar mame menurut literatur Korpa et al. 2009 pada kasus mastitis akut, kelenjar mame terlihat bengkak, kemerahan, dan apabila diekspos terlihat adanya hemoragi dan edema. Sedangkan pada kasus mastitis kronis, kelenjar mame menebal, bengkak, dan terdapat pus. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mikroskopis pada kelenjar mame. Menurut literatur Korpa et al. 2009, terdapat klaster bakteri Staphylococcus aureus dan infiltrasi sel radang pada alveoli. Kemudian, pemeriksaan makroskopis terhadap organ hepar menurut literatur Al-Matal 2008, hepar terlihat membesar, warna lebih pucat, dan terdapat nodul putih kekuningan yang menyebar pada seluruh permukaan hepar dan distensi saluran empedu. Lalu, untuk perubahan mikroskopis pada organ hepar menurut literatur Al-Matal 2008, terdapat adanya infiltrasi limfosit dan kongesti pada vena sentral. Selain itu, terdapat beberapa stadium dari parasit Emeria sidai, seperti makrogamestosit dan oocysta dari Emeria sidai. Kemudian, masih pada pemeriksaan mikroskopis pada organ hepar, menurut literatur Al-Matal 2008, terdapat adanya nekrosis koagulatif, lalu adanya hiperplasia sel epitel pada saluran empedu. Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan literatur kelinci yang terinfeksi Staphylococcus aureus pada kasus mastitis dan Emeria sidai pada kelenjar mamai mengalami infiltrasi heterofil dan ditemukannya klaster bakteri. Hepar mengalami hepatomegali, nodul putih di permukaan hepar, distensi saluran empedu, infiltrasi sel radang, nekrosis koagulatif, hiperplasia sel epitel saluran empedu, dan berbagai stadium dari Emeria sidai pada saluran empedu. Selanjutnya masuk ke studi kasus mikrobiologi. Yang pertama dilakukan pengambilan sampel. Di sini sampel yang digunakan yaitu swab kelenjar mame yang berisi pus untuk pemeriksaan mikrobiologi. Dan di sini pemeriksaan mikrobiologi bertujuan untuk isolasi dan identifikasi bakteri penyebab mastitis. Sampel yang sudah diambil kemudian dikultur pada plat agar darah. Menurut literatur Libov dan Pierce 2011 dan Quinn et al. 2004, koloni bakteri yang tumbuh akan memiliki morfologi koloni berbentuk sirkuler, elevation raised atau convex, dengan tepian halus,
dan diameter 4 mm, serta berwarna putih kekuningan. Selain itu, terdapat zona terang di sekitar koloni yang menandakan adanya beta hemolisis. Koloni bakteri yang tumbuh pada plat agar darah ini akan tumbuh setelah dilakukan inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan pengecatan gram. Di sini pengecatan gram berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri termasuk gram negatif atau gram positif, serta untuk mengetahui morfologi sel dari bakteri tersebut. Menurut literatur Lyubov dan Pierce 2011, pada pengecatan gram didapatkan hasil sel bakteri terwarnai ungu, yang artinya bakteri termasuk gram positif. Dan selain itu, morfologi sel yang teramati berbentuk kokus dan berkumpul seperti buah anggur. Dan menurut literatur, bakteri Staphylococcus merupakan bakteri gram positif dengan morfologi grape-like clusters. Selanjutnya yaitu dilakukan kultur pada nutrien agar yang berbentuk agar miring. Di sini tujuan kultur pada nutrien agar yaitu untuk culture stock. Dan menurut Lyubov dan Pierce 2011, bakteri Staphylococcus pada nutrien agar atau agar slant akan tampak berwarna putih. Selanjutnya dapat dilakukan uji katalase. Di sini uji katalase berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri dapat menghasilkan enzim katalase atau tidak, dan juga bisa untuk membedakan antara bakteri Staphylococcus dengan bakteri Streptococcus. Dan menurut literatur Lyubov dan Pierce 2011, didapatkan hasil positif uji katalase, yaitu terdapat gelembung gas, yang berarti bakteri dapat menghasilkan enzim katalase yang dapat mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Selanjutnya yaitu uji oksidase. Uji oksidase berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri mampu menghasilkan enzim stokrom oksidase atau tidak, serta untuk membedakan antara bakteri Micrococcus dengan Staphylococcus. Dan menurut literatur Quinn et al. 2004, didapatkan hasil uji oksidase negatif, yaitu tidak terdapat perubahan warna pada kertas oksidase. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bakteri tidak menghasilkan enzim sitokrom oksidase, sehingga kertas oksidase tidak berubah menjadi warna ungu. Lalu dilakukan kultur pada media selektif, yaitu mannitol salt agar. Di sini MSA memiliki kandungan mannitol, indikator pH phenol red, dan 7,5% NaCl yang merupakan media selektif terhadap Staphylococcus. Dan menurut Lyubov dan Pierce 2011, didapatkan hasil koloni bakteri tumbuh pada media MSA dan merubah warna media di sekitar koloni menjadi warna kuning. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Staphylococcus mampu memfermentasi mannitol, menghasilkan asam, dan merubah pH indikator menjadi warna kuning. Selanjutnya yaitu uji koagulase. Uji koagulase berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri mampu menghasilkan enzim koagulase atau tidak. Menurut literatur Dewi 2013, didapatkan hasil positif koagulase ditandai dengan adanya gumpalan atau clot pada tabung. Hal ini dapat disebabkan karena enzim koagulasi yang dihasilkan oleh bakteri mampu mengumpalkan plasma fibrinogen dengan bantuan faktor yang terdapat pada serum. Selanjutnya yaitu uji gelatinase.
Uji gelatinase bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri mampu menghasilkan enzim gelatinase, dan menurut literatur Markey et al. 2013 didapatkan hasil positif gelatinase, yaitu media tetap cair setelah diinkubasi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bakteri mampu menghasilkan enzim gelatinase untuk menghidrolisis gelatin. Selanjutnya yaitu uji motilitas. Uji motilitas bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri termasuk motil atau non-motil, dan menurut literatur Lyubov dan Pierce 2011, didapatkan hasil negatif, yaitu bakteri tumbuh di bekas tusukan. Dan bakteri Staphylococcus sendiri merupakan bakteri non-motil yang pada uji motilitas ditandai dengan adanya pertumbuhan bakteri hanya pada bekas tusukan saja. Selanjutnya yaitu uji urease. Uji urease bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri dapat menghasilkan enzim urease atau tidak. Dan menurut literatur Markey et al. 2013 didapatkan hasil positif urease. Dan media menjadi berwarna pink. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bakteri mampu menghidrolisis urea dengan enzim urease. Dan Staphylococcus merupakan urease positif kecuali Staphylococcus lentus dan Staphylococcus arlete. Lalu, uji VP. Di sini uji VP berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri dapat menghasilkan asetoin atau tidak. Dan menurut literatur Markey et al. 2013 didapatkan hasil positif VP. Dengan adanya perubahan, yaitu media menjadi berwarna merah setelah diberi reagen Baritz yang berisi alpha-naptol dan KOH 40%. Dan menurut literatur, Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri yang mampu menghasilkan asetoin. Selanjutnya yaitu uji OF atau oksidasi fermentasi. Di sini uji OF bertujuan untuk diferensiasi bakteri berdasarkan kemampuannya untuk oksidasi atau fermentasi. Menurut literatur Lyubov dan Pierce 2011, bakteri yang mampu memfermentasi dan mengoksidasi karbohidrat akan ditunjukkan dengan perubahan warna media menjadi berwarna kuning. Dan apabila tabung oksidasi dan tabung fermentasi berwarna kuning, maka bakteri mampu memetabolisme gula secara fermentasi atau oksidasi. Menurut literatur Markey et al. 2013, Staphylococcus mampu memfermentasi gula. Yang terakhir yaitu uji fermentasi karbohidrat. Uji ini bertujuan untuk melihat kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat. Dan menurut literatur Barrow dan Feltham 2004 dan Markey et al. 2013 didapatkan hasil glukosa positif, sukrosa positif, maltosa positif, manitol positif, dan laktosa positif ditandai dengan adanya perubahan warna pada media menjadi berwarna kuning. Dan Staphylococcus aureus mampu memfermentasi manitol, sukrosa, laktosa, maltosa, dan glukosa. Dan berikut merupakan tabel hasil uji yang sebelumnya sudah dilakukan dibandingkan dengan hasil uji pada beberapa spesies dari Staphylococcus, di antaranya Staphylococcus aureus, Staphylococcus hicus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus intermedius. Untuk hasil dari plat agar darah, terdapat beta hemolitik, pengecatan gram positif, katalase positif, oksidase negatif, koagulase, urease, gelatinase, dan VP positif, dan glukosa, manitol, sukrosa, laktosa, dan maltosa positif. Kesimpulan yang dapat diberikan yaitu berdasarkan literatur mengenai isolasi dan identifikasi bakteri, kelinci mengalami infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya yaitu studi kasus parasitologi. Untuk sampel yang digunakan yaitu sampel feses, organ hepar,
ingesta pada duodenum, jejunum, ileum, cecum, dan kolon, serta darah. Untuk hasil pemeriksaan pada feses, untuk metode natif didapatkan hasil negatif atau tidak ditemukannya parasit. Kemudian untuk metode centrifuge didapatkan hasil positif, yaitu ditemukan Oocysta emeryzidae. Kemudian untuk metode McMaster, yaitu positif. Di sini metode McMaster digunakan untuk menghitung jumlah dari Oocysta. Selanjutnya hasil pemeriksaan gurusan hepar negatif, hasil pemeriksaan ingesta negatif, dan hasil pemeriksaan apus darah negatif. Dan berikut merupakan oocysta yang ditemukan pada sampel feses menurut literatur Al-Matal 2008 dan Al-Zubaidi 2018. Ini merupakan oocysta dari Emeryacidae yang belum bersporulasi, berbentuk ovoid atau oval, dengan diameter berukuran 31 hingga 42 mikrometer kali 16 hingga 25 mikrometer, serta memiliki dinding yang rata, halus atau licin, dan berwarna orange kekuningan. Serta pada ujungnya, salah satu ujungnya, memiliki mikropil. Dan ini merupakan oocysta dari Emeryacidae yang sudah mengalami sporulasi. Waktu Emeryacidae sendiri untuk bersporulasi yaitu sekitar 2 hari atau lebih. Ini merupakan dinding dari oocysta yang di dalamnya terdapat 4 sporocysta dengan masing-masing sporocysta berisi 2 sporozoid. Dan pada salah satu ujung terdapat mikropil. Kesimpulan yang dapat diberikan yaitu berdasarkan literatur, hasil pemeriksaan parasitologi pada kelinci menunjukkan kelinci terinfeksi Emeryacidae. Selanjutnya masuk ke studi kasus patologi klinik. Berikut merupakan tabel hasil pemeriksaan hematologi pada kelinci yang dibandingkan dengan standar normal dari literatur. Yang pertama yaitu pada pemeriksaan eritrosit didapatkan hasil 4,0 kali 10 pangkat 6 per mikroliter dari standar normal 5,11 hingga 7,94 yang artinya eritrosit mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu Hb atau hemoglobin didapatkan hasil 8,4 gram per desiliter dari standar normal 9,8 hingga 17,4 yang artinya terdapat penurunan pada hemoglobin. Dari interpretasi eritrosit dan hemoglobin yang menurun ini dapat disimpulkan bahwa kelinci mengalami anemia. Selanjutnya yaitu PCV, didapatkan hasil nilai PCV 26,5% dari standar normal 33 hingga 50%, yang artinya PCV mengalami penurunan. Dan penurunan PCV ini dapat disebabkan karena adanya penurunan kadar eritrosit. Selanjutnya yaitu nilai MCV, didapatkan hasil 66,2 femtoliter dari standar normal 57,8 hingga 65,4. Yang artinya nilai MCV ini meningkat. Lalu MCHC didapatkan hasil 21 pikogram dari standar normal 17,1 hingga 23,5 pikogram. Yang artinya nilai MCH masih pada standar normal. Lalu MCHC didapatkan hasil 31,7% dengan standar normal 28,7 hingga 37%, yang artinya nilai MCHC masih pada standar normal. Dan untuk mengetahui klasifikasi anemia yang diderita oleh kelinci, dapat dilihat dari nilai MCV dan MCHC. Di sini nilai MCV terlihat di atas normal atau meningkat, dan nilai MCHC normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelinci mengalami anemia makrositik normokromik.
Anemia makrositik normokromik ini dapat disebabkan karena adanya defisiensi nutrisi, yaitu vitamin B12 dan asam folat. Dan juga dapat disebabkan karena adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus, di mana bakteri tersebut dapat menghasilkan toksin hemolisin yang dapat melisiskan eritrosit. Selanjutnya yaitu TPP atau total protein plasma didapatkan hasil 5,6 gram per desiliter dari standar normal 5,4 hingga 8,3, yang artinya TPP masih pada standar normal. Kemudian untuk kadar fibrinogen didapatkan hasil 0,7 gram per desiliter dari standar normal 0,2 hingga 0,4. Dari sini berarti fibrinogen mengalami peningkatan. Dan peningkatan fibrinogen ini perlu diketahui apakah fibrinogen meningkat secara absolut atau relatif. Hal tersebut dapat diketahui dari perbandingan TPP dengan fibrinogen. Apabila perbandingan TPP dan fibrinogen di bawah 10:1, maka fibrinogen meningkat secara absolut. Dan ini dapat dihitung perbandingan TPP dan fibrinogen yaitu 8:1, sehingga dapat disimpulkan bahwa fibrinogen meningkat secara absolut. Kemudian perbandingan TPP dan fibrinogen ini perlu dibandingkan juga dengan hasil hitung leukosit dan heterofil untuk menentukan apakah hewan tersebut mengalami radang atau tidak. Di sini leukosit didapatkan hasil 13,5 kali 10⁻³ per mikroliter dari standar normal 5,2 hingga 12,5. Artinya mengalami peningkatan leukosit atau leukositosis. Untuk heterofil didapatkan hasil 9,71 kali 10⁻³ per mikroliter dengan standar normal 2,09 hingga 6,75, yang artinya adanya peningkatan heterofil atau heterofilia. Dari interpretasi kadar leukosit dan heterofil yang sama-sama meningkat, dan perbandingan TPP dan fibrinogen yang menghasilkan angka 8:1, maka dapat disimpulkan bahwa kelinci mengalami radang. Selanjutnya yaitu limfosit, didapatkan hasil 1,52 kali 10⁻³ per mikroliter dari standar normal 1,54 hingga 6,25, yang artinya terdapat penurunan limfosit atau limfositopenia. Penurunan limfosit ini dapat disebabkan karena adanya pelepasan endogenus kortikosteroid yang diakibatkan karena hewan mengalami stres. Stres pada hewan ini dapat disebabkan karena adanya infeksi dari Staphylococcus aureus yang menyebabkan hewan tersebut mengalami mastitis dan adanya infestasi oleh parasit Eumeriastidae. Selanjutnya yaitu kadar monosit, didapatkan hasil 1,5 kali 10⁻³ per mikroliter dari standar normal 0,05 hingga 0,5, yang artinya monosit mengalami peningkatan atau mengalami monositosis. Monositosis ini dapat disebabkan karena adanya stres maupun gangguan pada imunitas seluler. Selain itu, kejadian monositosis pada kasus ini dapat disebabkan karena adanya infeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus yang membutuhkan fagositosis dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu kadar eosinofil, didapatkan hasil 0,4 kali 10⁻³ per mikroliter dari standar normal kurang dari 0,1, yang artinya adanya peningkatan eosinofil atau eosinofilia. Eosinofilia ini dapat disebabkan karena adanya infestasi parasit dan respon adanya radang. Selanjutnya yaitu kadar basofil, didapatkan hasil 0,37 kali 10⁻³ per mikroliter dari standar normal 0,05 hingga 0,88, yang artinya kadar basofil masih dalam standar normal. Kesimpulan yang dapat diberikan yaitu berdasarkan literatur, pemeriksaan hematologi menunjukkan kelinci mengalami anemia makrositik normokromik, hiperfibrinogenemia,
leukositosis dengan heterofilia, monositosis, eosinofilia, serta limfopenia. Selanjutnya yaitu patogenesis, dimulai dari faktor predisposisi, yaitu kondisi kandang yang kotor, kelinci belum divaksin, dan sumber air minum berasal dari sumur. Hal tersebut dapat meningkatkan resiko adanya infeksi Staphylococcus aureus yang akan masuk melalui kanal puting atau pada saat kelenjar mame mengalami trauma. Selain itu, adanya infeksi Emeria-Sidae via oral yang akan menginfeksi kelinci Rex ini. Hal tersebut akan mengakibatkan mastitis atau radang pada kelenjar mame yang membuat kelenjar mame terlihat bengkak dan memerah. Selanjutnya juga dapat menyebabkan koksidiosis hepatik yang menyebabkan hepatomegali dan distensi saluran empedu. Kedua hal ini akan menyebabkan anemia makrositik normokromik, hiperfibrinogenemia, leukositosis disertai heterofilia, monositosis, eosinofilia, dan limfopenia. Keadaan ini selanjutnya akan menyebabkan terlihatnya gejala klinis pada kelinci, yaitu kelesuan pada kelinci, serta kelenjar mame terlihat bengkak, nyeri apabila dipalpasi, dan kelenjar mame berwarna kemerahan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran yang dapat diberikan, yaitu untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, kelinci didiagnosa mastitis oleh bakteri Staphylococcus aureus dan adanya infestasi parasit Emeria-Sidae. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukan upaya untuk mencegah adanya penyakit maupun penyebarannya, dapat dilakukan dengan peningkatan manajemen pemeliharaan, diantaranya yaitu kebersihan postpartum, meliputi kebersihan kelenjar mame, menjaga kebersihan dan sanitasi kandang dan lingkungan kandang, kebersihan pakan dan minum, serta memisahkan dan mengisolasi kelinci yang sedang sakit. Sekian presentasi dari saya, mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.